sebenarnya aku tuh penasaran. Kita kan pertama kali ketemu tuh di BBP ya Pak ya? Bener. Waktu itu Bapak tuh bawa buku yang bahas soal Bandung. Dari perspektif orang Belanda kalau nggak salah. Nah, itu tuh cuman belum ke sana sih. Yang bikin saya tertarik sama Bapak dari awal tuh, Bapak bilang mau bikin ini, Dokter Lombok. Oh iya. Terus yang bikin saya tertarik adalah ketika Bapak bilang kalau Bapak tuh 30 tahun ngerokok, terus berhenti dan kemudian budget rokoknya dialokasikan untuk beli buku. Iya, bener. Nah itu tuh saya tuh penasaran lebih dalam, cuman kan kalau di BBB karena forumnya terbatas, nggak bisa digali lebih dalam. Jadi penasaran soal itu sih, gimana ceritanya, dari mulai misalkan, mungkin dari gini deh, awal ngerokok gitu. Oh gitu. Sebenarnya saya tuh ngerokok tuh agak cukup bandel juga ya, kelas 6 SD. 6 SD? 6 SD ngerokok. Karena lingkungan saya mendukung. Mendukung maksudnya memang kita ada di lingkungan orang anak nakal ya. Anak-anak nakal. Jadinya nyoba-nyoba, tapi nggak jadi ngerokok setiap hari. Cuman kalau ada puntung sisa orang gitu kan, diseruput gitu kan, udah. Nah tapi memang yang aktifnya itu pada saat SMP kelas 2 ngerokok tuh. Jadi teman-teman udah pada ngerokok nih, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ya udah akhirnya pulang sekolah atau menuju sekolah sepanjang jalan tuh jalan kaki ngerokok gitu kan. Nah akhirnya dari situ dianggaplah aktif merokok tuh, perokok aktif lah gitu. Aktif. Nah itu nggak pernah bisa berhenti. Dari SMP, berarti itu tahun berapa Pak? Kira-kira? Tahun 1986-an. 86-an lah. Sekitar 86-an lah merokok gitu kan. Di samping itu juga karena lingkungan rumah saya cukup bandel, nakal-nakal lah gitu. Tapi hanya sebatas merokok aja gitu kan. Setiap hari gitu kan di rumah base camp siapa merokok, terus malam-malam ngapain dan sebagainya ngerokok. Hanya gitu aja sih ya. Nah, tapi merokok tuh jadi suatu kebiasaan sampai dengan tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu. Artinya 2015 ya. 2015. Nah, 2015 saya hampir setiap hari saya terbangun jam 1, jam 2, jam 3 dini hari. Bangun, lalu setelah itu saya nggak berani tidur lagi untuk menutup mata saya nggak berani. Jadi saya tuh mau nonton TV sampai lelah gitu kan, sampai lelah akhirnya ketiduran, ketiduran. Akhirnya saya tuh udah sholat subuh, udah. Itu hampir setiap hari selama 1 bulan lebih lah gitu ya. Lalu saya self diagnosis bahwa ini mungkin saya nggak sehat, kenapa nih gitu kan? Kan nggak sehat ya. Terbangun tapi nggak bisa tidur, takut untuk tidur. Saya takut mati gitu. Takut mati. Jadi bukan kenapa tidur lagi aja. Saya takut. Begitu saya tertidur lalu saya meninggal gitu. Nah, akhirnya saya tuh kayaknya saya badan kurang sehat nih gitu ya. Tapi sebenarnya biasa-biasa aja. Kurang sehat apa ya? Mungkin gara-gara rokok lah. Kayaknya saya coba deh berhenti ngerokok nih. Karena di samping saya, kalau di kantor ya, kan saya kebetulan merokok tuh sebenarnya bukan nggak edik-edik banget. Kayak puasa tuh biasa-biasa aja. Setelah azan, saya sholat dulu, takjil dulu, ngerokok nggak kayak orang tuh wah gitu. Biasa-biasa aja. Itu biasa-biasa aja. Jadi bukan orang yang benar-benar kecanduan banget. Kecanduan, tapi tidak menjadi wah nggak ada rokok jadi gimana gitu, nggak sakau gitu. Nah setelah itu saya terbangun dan takut tidur lagi, akhirnya saya harus berhenti merokok. Tapi gimana caranya? Saya harus berhenti merokok. Gimana caranya? Saya harus merubah uang yang biasanya saya beli rokok, saya menjadi beli buku. Nah, jadi anggaplah 1 bungkus itu 15.000 ya. 15.000 dikalikan 30 hari. Kan lumayan. 450.000. Saya beli rokok 450.000 di awal bulan saya gajian nih tanggal 1. Lalu saya langsung ke toko buku beli buku anggaplah seginilah anggaplah gitu. Setumpuk itu apapun lah. Pokoknya 450.000-an lagi ya. Harus habis tuh. Harus habis kan langsung uangnya. Langsung habis. Lalu saya baca buku ke-1, baca buku kedua, belum tuntas dibaca, tapi sudah masuk bulan baru lagi. Saya beli lagi setumpuk begini lagi. Beli gitu kan. Saya baca lagi buku ke-3, ke-4. Udah masuk bulan lagi. Beli lagi buku 450.000. Terus saya beli terus-menerus dan akhirnya stok buku baru saya banyak. Tapi saya bacanya tentu saja tidak semuanya kebaca. Beli. Akhirnya di rumah aku bingung. Ini banyak banget buku ya. Tapi biar aja deh. Yang penting ternyata saya berhenti merokok.
Berhenti merokok dan akhirnya rokok berhenti, jadi hobi baca, lalu stok buku banyak banget. Tapi saya tidak punya keinginan untuk meminjamkan ke orang. Atau mungkin, ini kamu baca enggak? Jadi buat pribadi aja, disimpan di ruang keluarga gitu kan, banyak. Baca ya enggak sebulan satu, bahkan 3 bulan satu gitu kan, atau 4 bulan satu. Jadi hanya sebatas menghabiskan uang jatah rokok aja. Jadi banyak bukunya. Nah, akhirnya setahun kemarin, sekitar bulan Mei 2024 ya, awalnya saya kan nggak pernah, saya paling anti buku saya dipinjam orang. Ini punya saya. Kalau orang pinjam, besok tuh udah saya tagih, mana bukuku? Baru sehari. Jadi saya nggak mau, ini punya saya. Dan saya nggak mau orang lain pinjam gitu ya. Punya egois seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dari 2015, 16 terus, saya merasa ini banyak buku dan banyak buku bagus. Kenapa orang lain kok tidak saya referensikan? Buku ini bagus loh. Mau pinjem nggak gitu? Malah saya benar-benar pinjam dong gitu. Karena ini bukunya ini bagus. Mungkin kedewasaan saya ya, yang awalnya nggak mau sharing ke orang menjadi sharing 10 tahun kemudian. Nah akhirnya gimana kalau saya sekarang buka, ini kan ruang tamu asalnya. Ini ya? Ini ruang tamu. Lalu saya rubah, beli rak-rak ini, lalu saya bikin perpustakaan dan orang boleh datang, boleh pinjam. Nah, kenapa saya di perpustakaan ini di ruang tamu? Karena jarang orang datang ke sini. Saudara nggak pernah datang. Maksudnya saudara tuh langsung masuk begitu aja. Tetangga juga nggak ada yang sosialisasi kurang di sini kan. Tetangga nggak ada yang datang. Datang kalaupun ada ya duduk di sini atau di luar. Udah gitu aja. Setelah itu perpustakaannya saya buka buat umum. Udah gitu aja. Jadi akhirnya buku-bukunya buku-buku kesukaan saya semuanya. Karena saya beli benar-benar beli satu. Ini seperti itu. Itulah awal mula ada namanya Dr. Longbook. Seperti itu. Seru sih. Jadi mungkin tadi kalau di flashback dikit, pertamanya batu SD, rokok tuh. Terus kemudian mulai rutin aktif SMP. Gitu. Jadi kalau dihitung itu sekitar 30 tahun saya merokok aktif tuh. 30 merokok aktif, 10 tahun berhenti sampai hari inilah begitu. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Benar. Baba tuh dulu tinggalnya kecilnya di daerah mana? Dulu saya di Jalan Cikaso. Daerah Cikaso. Di daerah mana? Supratman. Supratman. Karena ada namanya Jalan Cikaso itu terkenal di Bandung. Karena bisa dikatakan wilayah yang cukup Bronx mungkin. Cicadas, Cikaso. Banyak premannya banyak lah gitu. Tapi nggak jadi masalah. Buat saya itu suatu masa kecil yang indah juga. Bisa mengenal banyak-banyak karakter orang lah gitu ya. Betul, kebayang sih. Soalnya saya juga di daerah kecil, Pak. Nah, begitulah pokoknya tahu sendiri. Betul. Oke, kalau Bapak tuh berapa bersaudara? Saya sendiri punya total 5. 5 bersaudara? Saya nomor 2. Teteh, saya, lalu adik-adik laki-laki semuanya. Gitu ya. Nah, ini ya salah satu pertanyaan yang, berarti ini kita tuh terakhir ketemu mungkin ya itu pas bulan Mei mungkin ya? Karena Bapak kan baru mau mulai bukan? Iya, baru apa ya? Kayaknya apa yang namanya ya? Saya sharing ke orang supaya saya jadi semangat gitu ya. Kan kalau dipendam sendiri ya udah buat saya, tapi kan orang lain juga perlu tahu keberadaan perpustakaan ini. Minimal di Bandung Book Party saya bisa kenal beberapa orang. Ini kartu nama saya, ini flyer saya. Ya jadi dikenal di situlah seperti itu. Terus saya tuh ingat pokoknya Bapak kalau nggak salah ingat ya, Bapak tuh bilang waktu itu boleh pinjam buku tapi buku yang ini enggak. Nah, itu buku apa sih? Nah, jadi sebenarnya ada 3 kategori buku tuh. Yang di sini ya? Yang di sini semuanya. Jadi satu stiker merah. Stiker merah, stiker kuning, stiker hijau. Nah, yang merah itu hanya boleh dibaca di sini. Karena bukunya langka, mungkin mahal juga, dan tidak dicetak ulang lah gitu. Contohnya kayak itu tuh, Bandung. Itu yang waktu itu dibawa. Nah, itu yang hijau tuh. Itu nggak boleh, hanya baca di sini saja. Di sini aja, Lalu yang kuning itu tidak dicetak lagi, koleksi favorit. Jadi, tapi boleh dipinjamkan asal ada deposit. Anggaplah begini, nih. Tapi deposit ya 20.000 ya. Nanti kalau udah dibalikin, saya balikin lagi 20.000-nya. Buat jaminan. Jaminan aja. Lalu yang hijau boleh dipinjam seperti itu. Di sini sistemnya asasnya kepercayaan aja. Betul. Jadi tidak ada
apa gitu ya. Saya lebih kepada pinjam, oke, saya potret, udah selesai gitu aja. Oh, iya. Nggak udah harus ngisi apa. Ada sih isian, cuman udahlah. Kebanyakan juga lingkungan sini dan teman-teman juga yang pinjam. Jadi asas kepercayaan aja. Okay. Dan semuanya gratis, nggak ada cas lah. Walaupun ada deposit ya. Deposit kan artinya setelah balik, balikin lagi uangnya gitu. Buat nambah trust aja mungkin. Bener. Jadi Bapak minjeminnya lebih leluasa. Betul, gitu. karena itu yang kuning itu buku-buku yang lumayan langka, jarang dicetak ulangnya entah kapan, dan favorit saya gitu. Iya, salah satu hal kenapa saya pengen ngobrol-ngobrol juga sebenarnya saya pernah ngobrol sama Syifa kan. Ini tuh obrolan ya biasalah sebelum tidur gitu. Syifa nanya, kamu kalau udah tua mau ngapain? Ya kalau aku mah dari dulu kan udah bilang ke kamu kalau aku pengen punya purpose, terus menua di purpose gitu. Jadi memang ada keinginan punya purpose juga. Nah kalau Syifa berbanding terbalik. Nah, kalau saya tuh nyaman sendiri, Pak. Oh iya. Sendiri baca buku tuh saya nyaman. Makanya jarang banget. Biasanya kemarin waktu jadi pengurus BBP, udah seminggu sekali keluar BBP. Sisanya di rumah aja. Nah kalau Syifa, dia tuh tipikal orang yang sangat suka ketemu orang. Nah seandainya tua nanti saya meninggal duluan, Syifa tuh pengen di panti-panti katanya. Karena pengen punya temen. Iya, benar. Jadi dua, beda lah gitu. Jadi memang sebenarnya saya juga pengen punya purpose sendiri gitu. Makanya belakangan tuh mau mulai ngedata-data. Iya. Dan ini menariknya tuh ketika ke BDT, terus nanya-nanya soal Howell, Room 19, ada skema-skema perpustakaan yang beda-beda, jadi mungkin bisa adaptasi juga buat saya nanti. Bener sih, iya betul. Itu sih, jadi disesuaikan dengan kita aja sih sebenarnya, karena kita sebenarnya pemilik tunggal perpustakaan, terserah mau caranya bagaimana. Kalau saya sih lebih kepada, yang itu tadi, saya pengen buku-buku saya bisa dibaca oleh orang yang awalnya nggak boleh, menjadi boleh, karena seiring berjalannya waktu mungkin ya. Pengen berbagi dengan orang gitu. Berbaginya apa ya, buku bacaan yang menurut saya ini bagus loh, ini menarik loh, gitu, seperti itu. Iya, saya ngerti sih, soalnya itu yang saya rasakan waktu baca buku itu, Pak. Yang mana? Ini yang saya kasih ke Bapak. Ini? Oh gitu, apa? Ini tuh saya baca pertama waktu kemarin awal tahun, kan saya ke Jogja sama Syifa. Baca di kereta, itu bukunya nyeritain soal storytelling. Cuman storytellingnya fokus ke dalam diri. Yang saya rasain, kan kalau orang baca buku biasanya suka buat nyari jati diri ya. Ada yang saya tahu tuh misalkan kayak Ikigai dan lain-lain. Nah menurut saya ketika baca buku ini tuh metode paling simpel untuk nyari jati diri juga. Oh iya. Di sini tuh ada banyak lah, metode-metode yang bisa dipakai buat mengenali cerita-cerita. Kadang kalau misalkan saya tanya ke Bapak, kalau tadi kan adanya 10 tahun, 5 tahun cerita-cerita zaman dulu. Cuman kalau ditanya mungkin 2 tahun lalu ngapain, udah lupa mungkin. Nah, buku ini tuh ngajarin buat tidak melupakan hal itu semua. Cocok berarti ini mah. Bener, kayak journaling gitu, tapi lebih simpel, Pak. Oh iya. Nanti ada metode namanya tuh Homework for Life, bisa dipraktekkan, dan saya praktekkan juga sampai sekarang. Jadi, ketika saya buka spreadsheet, itu tuh ada catatan per tanggal. Jadi, misalkan saya pengen lihat, saya tuh kemarin ngapain aja tuh ada di situ. Saya baca tanggal ini, lalu keingatan tuh, waktu paginya ngapain, siangnya ngapain, dan itu tuh bagus banget. Ya, oke. Seru banget, makanya saya beli 5 kemarin buat dibagi-bagi. Aduh, ini makasih banyak, saya dikasih kepercayaan untuk memegang, dan kayaknya ini harus dibaca langsung nih. Karena memang salah satu program dari Dr. Longbu itu kan membacakan cerita, membacakan buku di Panti Ureda. Betul. Dan itu kita harus punya stok banyak buku ya. Harus ready lah untuk tampil. Jadi anggaplah teman-teman relawan datang. Ternyata waktu masih panjang. Mau tidak mau saya harus tampil kan. Betul. Nah, kalau tanpa persiapan kan mau bicara apa? Mudah-mudahan buku ini menjadi faktor untuk mengingat, menggali, merangkum, bercerita nanti kepada para nenek atau eyang atau oma di Panti Ureda seperti itu. Amin. Saya juga senang. Nah, pertanyaan selanjutnya justru ke situ. Kayak gimana sih awalnya memutuskan untuk membacakan buku di Panti Ureda? Oh, itu ya. Oke, jadi sebenarnya begini. Layaknya suatu organisasi, ini kan kita organisasi perpustakaan ya, harus punya program lah. Betul. Programnya tentu saja bisa saja kita benchmarking dengan yang lainnya atau mencontek copy paste dari yang sudah ada. Misalnya silent book reader, lalu ada diskusi apa dan sebagainya. Nah, saya mungkin lebih tertarik untuk membuat hal yang baru yang belum pernah ada lah begitu ya. Lalu saya teringat dulu pernah entah kapan lah ada film di mana di dalamnya ada program
sosial. Oke. Mau nyapu jalanan, nyapu WC, membersihkan WC atau apapun lah. Nah, si anak itu tuh saya pengen membacakan buku untuk orang tua katanya. Oh, salah satu input. Salah satu film yang saya tonton, lalu saya terbersit. Datar, saya punya buku, kenapa saya tidak membacakan untuk para nenek? Tapi entah di mana ya. Coba, Panti Ureda ya? Saya punya buku ya? Saya harus sharing. Coba deh saya langsung ke Panti Ureda saat itu. Okay. Ternyata dari mereka lama responnya. Nanti ya kita bahas dulu, karena ini hal yang baru kata mereka tuh. Seminggu kemudian saya diundang, Pak, untuk program itu ketua yayasan setuju. Coba deh hari ini kita coba dari jam 10 sampai dengan jam 12 udah. Saya tampil saat itu sendirian. Saya baca beberapa novel yang saya pernah baca, saya bawa. Apalagi cerita pendek yang saya pernah baca, saya bawa juga. Lalu saya cerita sendiri tuh. Cerita aja kan. Nah, asalnya kurang pede menjadi pede. Oh, begini caranya. Jadi saya tuh trial and error baca itu. Bagaimana ya saya membaca novel yang segede gini tapi harus tersampaikan kepada para sepuh gitu. Oh, artinya saya harus merangkum. Oh, artinya saya harus bikin flowchart. Oh, artinya saya harus bikin framework dari buku tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, akhirnya, begini toh caranya. Jadi, baca buku, merangkum frameworknya seperti apa, lalu saya membacakan 2, 3, 4 halaman untuk memperkuat buku tersebut. Akhirnya begitu. Nah, jadi artinya yang saya adakan membacakan buku di panti itu, saya tonton entah tahun berapa lah pokoknya. Saya juga lupa apakah 20 tahun yang lalu atau kapan, cuman saya tuh kayaknya menarik juga ya kalau buku yang saya punya, saya sharing, bentuknya cerita gitu. Saya tidak kebayang sampai hari ini masih berlangsung, karena sekitar bulan Oktoberan saya mulai. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah berapa bulan? Hampir setahun. Dan itu konsisten. Walaupun teman-teman relawan baca tidak ada, saya harus tetap bacakan. Jadi agak jarang hari kosong. Selalu ada gitu kan, seperti itu. Jadi itu awal mulanya menonton film entah kapan, lalu terbersit saya membacakan buku. Akhirnya saya membuka lowongan buat relawan untuk terlibat gitu. Relawan ternyata cukup banyak juga. Ternyata bukan saya saja yang punya niat minat tulus buat para nenek gitu ya. Ternyata relawan pun mereka pengen, ayo datang aja, jangan sungkan. Datang, dan sampai hari ini ada sekitar 127 relawan. Relawannya? Ya. Wah. Ada kita tergabung dalam WAG-nya. Jadi ya dikarenakan relawan, semuanya serba tidak dibayar, sukarela, waktu, uang, ya mereka benar-benar masing-masing. Nah, tinggal masalahnya memang karena kita di instansi, maksudnya di panti, kita harus menyesuaikan waktunya. Jadi nggak bisa sembarangan. Saya Senin, Selasa nggak bisa. Untuk di panti ini hanya Selasa jam 10, di panti yang satu lagi Rabu jam 10, hanya itu aja. Jadi akhirnya kita yang mengikuti ritme dari jadwal yang disediakan oleh mereka lah begitu. Menarik. Justru karena film yang bahkan udah nggak tahu judulnya ya? Nggak tahu itu apa, bingung yang mana. Udahlah, yang penting sekarang ternyata udah jalan. Dan itu mudah-mudahan bisa ditiru oleh orang di luar Bandung. Amin. Ini suatu hal yang bagus menurut saya. Karena ternyata para nenek dan sepuh itu tetap butuh makanan berbentuk stimulasi ya? Bener. Mereka bisa ketawa, bisa memperhatikan, bahkan ada interaksi. Kita baca ini apa sih namanya ya, Jalan Anyer Panarukan tuh dibangun oleh siapa ya? Itu oleh Dendels dan sebagainya. Jadi kadang-kadang masukan tuh kita tidak surprise lah, karena ternyata mereka pun masih berpikir. Yes. Pernah ada relawan yang bicara mengenai suatu angka tahun gitu ya. Terus ada oma yang protes, itu mah Jepang belum ada. Yang ada itu adalah Belanda. Oh gitu ya oma ya, iya. Oh maafkan saya tuh. Jadi ternyata nenek, oma atau yang tinggal di panti, yang kita anggap mereka sudah tua sepuh, ternyata mereka masih mendengarkan walaupun cuma gini atau ngantuk-ngantuk. Ternyata mereka masih mendengarkan ya. Nah, kenapa niat saya membacakan
ternyata juga dilandasi oleh survei sambil jalan lah gitu. Ternyata mereka tuh si panti ini sering dapat sumbangan sebenarnya, buku-buku dari siapapun lah gitu. Tapi mereka nggak pernah dibaca. Pertama adalah mungkin bacanya segede gini, siapa yang mau baca? Betul. Bahkan seorang nenek yang masih rajin baca, sehari itu cuma 10 halaman kuatnya. Karena matanya kan udah mata betul. Cepat Belum lagi teksnya ya. Teksnya kecil. Makanya begitu dibacakan mereka seneng banget. Jadi mereka, udah nggak, bukunya apa? Bukunya kita bacain ini, judulnya ini, dan sebagainya. Kita mulai ya. Mereka tuh standby. Ada yang ngantuk, ada yang sambil ngerajut, ada yang sambil ngobrol. Tapi dari situ kita banyak belajar mengenai apa ya, ternyata mereka memang butuh sesuatu hal yang baru untuk pengetahuan mereka. Dan ada satu peristiwa di mana ternyata walaupun mereka nggak banyak yang udah agak tuli ya pendengarannya, tapi ternyata begitu ada kawannya yang ketawa, si ini juga ketawa, ini ketawa, jadi ketawa semua. Ya. Padahal mereka juga nggak tahu ini ketawanya kenapa, tapi memang ketawa gitu. Seperti itu. Minum. Boleh. Tuh, terserah memang. Sengaja supaya nggak panas, takut. Ini nggak pakai gula kan? Iya, nggak pakai. Nih. Kasih, Pak. Iya, kebayang. Cuman ya gitu, saya juga ngebayanginnya kalau nenek-nenek di panti itu udah mulai susah pendengaran, kayak bisa nggak sih? Ternyata malah interaktif juga ya. Betul. Banyak yang kita sangka mereka tuh tidak mendengar, tapi ternyata memang fisiknya sudah tua sepuh ya. Pernah ada nenek yang selalu begini gitu kan, merem. Pas ditanya, ini kira-kira apa? Anu loh, dia kan tidur. Ternyata dia memang cepat ngantuk kan gitu. Seperti itu. Oke, menarik sih. Jadi waktu pertama Bapak nyari panti Lada itu nembak aja Ren? Nembak aja, saya googling, ini coba aja sana. Itu tuh nembaknya ke beberapa panti atau satu-satu? Saya nembak yang paling dekat sini dan langsung. Oke. Lalu setelah ini berjalan sebulan atau 2 bulan, lalu saya cari yang lain. Iya. Karena kan banyak juga relawan yang istilahnya kita cukup banyak, tapi kalau di situ paling cuman 3-4 relawan yang membacakan, yang lainnya kan pengen juga mendapat bagian gitu kan. Dengan waktu dan jarak dari rumahnya lebih dekat gitu kan, seperti itu. Karena kan lumayan dari sini kalau orangnya, relawannya rumahnya anggaplah di mana, di Gerkalong kan jauh kan. Jauh. Jadi mereka milih yang lebih dekat rumahnya lah begitu. Iya, seru. Saya juga ceritain aktivitas membacakan ke panti Lada ke teman saya ada. Terus dia juga, menarik sih, orang naik nyobaan lah sih. Ya, kata saya. Ya benar, kita sangat terbuka dengan antusiasme relawan ya. Karena kan istilahnya di samping, pasti setiap orang tuh punya rasa pengen berbagi ya. Betul. Tapi mereka terpentok waktu dan tempat dan kesempatan. Banyak yang sudah masuk ke dalam relawan tapi belum sekalipun, tapi nggak apa-apa. Betul, karena mungkin jadwal. Betul. Nah, oleh karena itu saya membuka suatu opsi yang baru. Saya mencari, ini program yang baru ya. Saya yang door to door. Door to door. Betul, door to door. Jadi siapa yang mau dibacain buku, daftar kepada kami. Nanti kita pertemukan dengan relawan gitu. Jadi anggaplah. Yang kemarin open itu ya? Iya betul. Nah itu belum sempat saya eksekusi. Cuman begitulah kira-kira modelnya. Kebayang sih. Jadi anggaplah di depan nih. Ada nenek dan ternyata pendampingnya, anaknya, cucunya mungkin. Tolong dong ini kayaknya pengen dibacain. Lalu relawan kita ini cocok? Ya udah. Dijadwalkan. Maunya hari apa? Hari Minggu jam berapa? Jam 10. Cocok udah. Jadi itu door to door. Nah, mungkin di awal bulan September lah, karena kemarin lumayan cukup padat juga kegiatan pribadi, jadinya belum sempat tereksekusi dengan lancar lah gitu ya. Cuman itu metode yang lain supaya siapapun relawan dan para sepuh match lah gitu. Jadi akhirnya sudah diatur aja oleh mereka berdua mau kapan, tapi kita free. Yang penting sepuhnya ada pendamping dari keluarga, takutnya sakit atau pengen ke WC kan, dan keamanannya juga kan, takutnya kan kita tidak tahu relawan namanya relawan kan, kita tidak tahu latar belakangnya, yang penting kita percaya aja. Betul. Jadi, tidak bisa berasumsi. Seperti itu, makanya
harus ada pendamping dari keluarga sendiri gitu. Menarik Dan sih. itu cuma sejam aja. Dan bisa bedanya kalau yang door to door itu, buku yang dibacakan bisa lebih santai. Betul. Anggaplah hari ini halaman 1, 10. Bisa lanjut, Minggu ya. depan, Iya. 21 sampai apa. Jadi benar-benar membacakan, ini saya pengen bacain buku. Iya. Gitu. Dibacanya lengkap gitu. Terus cocok mereka berdua, lanjut aja sendiri. Iya, betul. Ya. Tapi yang paling penting nggak ada bayaran lah gitu. Iya. Mungkin nantilah kalau ternyata kita udah profesional ya, menyediakan jasa membacakan buku untuk para sepuh gitu kan. Itu urusan ke depan. Itu mas, idenya aja dulu lah. Idenya. Kalau mau dicontek juga silahkan aja. Toh ini idenya ide baik ya, maksudnya supaya setiap orang bisa apa ya namanya? Bisa senang gitu. Senang membacakan, senang mendengarkan gitu. Betul. Gitu. Ini akan cocok sih bukunya, soalnya buku ini tuh kebagi ke 3 part, Pak. Pertama tadi yang Homework for Life, itu tuh ngajarin buat nyari cerita-cerita di kehidupan kita. Nanti di chapter 2-nya bakal diajarin cara menulis ceritanya. Di chapter ketiga cara menyampaikannya. Nah, mudah-mudahan cocok. Benar, saya butuh ini. Karena kita pun pada saat membacakan buku di panti, ala koboi. Datang membacakan semua kita. Terus kita mendengarkan, wah ini kayaknya kurang sampaikan ke relawan. Nah itu kita memang nggak ada latar belakang yang profesional ya. Dengan niat minat aja udah syukur gitu. Hadir, udah syukur. Karena mereka memang benar-benar free semuanya. Iya, saya juga kan kenal beberapa. Dan bahkan kenalnya tuh di luar komunitas baca. Siapa sih Cici itu saya kenal di komunitas menjadi manusia. Iya. Kenal Vendra aja ngobrol. Mbak Cici, ya betul. Iya, menarik sih. Gitu. Terus yang saya lihat tuh, kan saya pertama kali kenal komunitas baca tuh Kumbang. Oh ya? Iya, saya pertanyaan ya? Kumbang dulu. Habis dari Kumbang, minggu depannya baru tahu Bandung Book Party. Pokoknya pas saya kenal Bandung Book Party, itu tuh lagi vakum karena lagi masa pemilu. Berarti sekitar katakanlah Januari saya pertama masuk ke Kumbang, lihat Book Party, pas Book Party buka baru ke Book Party. Nah dari situ saya bantu. Terus saya lihat beberapa tuh kayak, oh sekarang makin berkembang ya komunitas baca, dan itu senang banget lihatnya. Senang banget, dan kayak makin masif. Terus ini juga kan baru kan BDT kan. Iya. Gitu. Ya harapannya sih ya semoga terus berkembang. Mudah-mudahan sih. Yeah. Bener-bener kayak bisa ketemu sama orang-orang yang senang baca. Terus akhirnya teman saya juga ada yang mencoba untuk membaca. Itu sih yang bikin saya senang karena benefit yang saya rasakan ketika membaca buku tuh terasa akhirnya mungkin itu yang pengen kamu baca buku ini karena kita merasakan benefit itu.